Oke, hai Indri sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda training seputar Facebook Ads lagi. Jadi, di video ini saya akan memberikan Anda pengetahuan atau saya sharing pengalaman apa sih beda iklan traffic dengan iklan engagement ya. Jadi kalau kita ngiklan itu teman-teman kan banyak sekali menu yang nggak kayak dulu di tahun 2014 sampai 2016-an ya, 2015 ya, saya lupa. Itu hanya 3 menu teman-teman. Dulu hanya klik bukan traffic. Kalau sekarang traffic ya. Sekarang dulu klik, kemudian yang kedua engagement, yang ketiga adalah video. Jadi 3 menu. Nah, kalau sekarang udah banyak banget teman-teman ya. Itu udah banyak banget ya, karena dan sekarang pun ya menu itu tergantung apa goal iklan kita ya. Jadi saya sudah ngiklan, sudah banyak saya iklankan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali akun ya termasuk ini juga ya. Nah, jadi saya ngiklan-ngiklan ini, oh ternyata Facebook ini sekarang memilah-milah apa goal iklan kita ya. Nah, ini saya ketika kita ngiklan ya, ini saya tunjukkan teman-teman di sini ya. Nah, ini ketika kita ngiklan kan, ketika kita membuat create ini kan banyak sekali menunya ya. Di awareness aja ada 2, di consideration ada 7 ya, 2, 4, 6, kemudian conversion ada 3. Nah, ini masing-masing menu ini ada fungsinya teman-teman. Karena kenapa? Karena karakter atau kebiasaan pengguna Facebook atau Instagram itu berbeda-beda. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini, teman-teman pernah ya kita lah ya, kalau misalnya iklan kadang di scroll aja ya, kadang kita klik ya, kadang sudah diklik like, share, dan komen. Nah, itu jadi Facebook itu sudah memisahkan atau memilah market itu seperti itu ya, dan itu semuanya berdasarkan riset ya. Bukan Mark yang ngasih tahu saya ya, tapi itu semuanya berdasarkan riset dan testing. Oh, ternyata kayak gini nih. Nah, contohnya kayak gini. Ketika saya ngiklan menggunakan brand awareness ya sama reach itu hampir sama ya. Apa bedanya dengan consideration? Kalau engagement ini kan tujuannya untuk mendapatkan orang yang banyak like, event respon, post reach, komen, dan share. Tapi sebenarnya ini sama. Tapi apa yang membedakan? Yaitu di sini ini, kalau teman-teman ngiklan yang di sini ya, ini nanti biaya iklannya 50.000, kemudian biaya iklan ini 50.000 sama, tapi jangkauannya lebih besar yang ini. Ini yang bedanya. Ya, jadi kalau misalnya jangkauannya dari 50.000 ini 5.000, ini bisa sampai 10.000. Nah, itu bedanya. Jadi kalau teman-teman yang iklannya pakai brand awareness atau reach itu adalah biaya iklannya sama tapi jangkauannya lebih besar. Cuma yang jadi persoalannya kalau misalnya teman-teman goalnya adalah ingin jualan atau ada ingin mendatangkan orang berkunjung ke website atau orang yang nge-WA atau yang like dan komen, maka ini nggak cocok teman-teman. Karena kenapa? Karena iklan ini brand awareness saja. Jadi iklan Anda akan dilihatkan ke banyak orang aja. Itu aja kuncinya. Itulah kenapa iklan ini brand awareness. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu. Udah, itu aja teman-teman. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu. Itu aja. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya punya produk baru, pengen menjangkau ke banyak orang, kemudian hanya pengen menginformasikan bahwa saya punya produk baru ya, atau merilis produk baru, nah pakailah ini. Tetapi kalau teman-teman ingin jadi viral, nah itu beda lagi ya. Jadi viral, di komen banyak orang, di like banyak orang, di share banyak orang, maka teman-teman bisa gunakan ini. Karena ini kenapa? Karena ini iklan ini adalah akan membuat iklan kita ya memperbanyak like, memperbanyak share, banyak komen. Nah, ini cocok banget kalau teman-teman ingin membuat toko teman seakan-akan rame. Nah, itu ya. Jadi, kenapa mau seakan-akan rame? Iya, karena dibantu dengan iklan. Beda kalau misalnya pakai free traffic ya. Free traffic itu berarti kita kontennya harus benar-benar wah ya. Kemudian materi iklannya, gambar, video, dan sebagainya benar-benar harus benar-benar menyentuh hati market. Nah, ini sama ya. Tapi bedanya kalau kita pakai engagement ini atau iklan ini, maka ini bisa lebih jangkauannya lebih besar lagi. Itu bedanya ya. Nah, dengan ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin membuat iklan teman-teman banyak like, banyak share, banyak komen, maka pakailah ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah iklan ini untuk closing? Bukan, jawabannya teman-teman ya. Wow, jadi Mas, jadi kalau misalnya saya jualan kalau pakai ini nggak terjadi penjualan? Terjadi, tapi sedikit. Wow. Sedikit tapi tapi banyak like komen. Iya, karena goal iklan ini adalah page like, event respon, post reach, comment, dan share.
Itu iklan. Nanti saya tunjukkan ya iklannya. Lalu yang mana Mas yang untuk closing? Ini traffic, yaitu mengirimkan orang ya ke luar Facebook, bisa website kah, bisa Facebook event kah, bisa conversation ke Messenger ya. Dan itu adalah orang-orang yang datang ke toko dan itu bisa terjadinya closing ya. Tapi itu ditanam pixel ya. Jadi diajarin orang-orang itu ya. Jadi diajarin orang-orang yang berkunjung di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat iklan Anda viral aja, ya viral ya, like, share, recommend, maka pakailah ini. Nah, ini cocoknya kalau closingnya di fanpage itu atau di komennya ya, di komen di post itu. Nah, itu adalah cocok banget ya. Tapi kalau teman-teman ingin closingnya di website atau di WA ya, maka pakailah traffic. Nah, baru kemudian kalau sudah terjadi konversinya 20, 50, 100, baru teman-teman pakai iklan conversion. Nah, konversi ini keren banget karena kenapa? Karena Facebook akan mencarikan orang-orang cenderung melakukan tindakan mana yang ini. Karena si iklan teman-teman sudah diajarin, ibarat teman-teman rekrut pegawai ya, rekrut sales ya, lalu diajarin, bisa nggak kamu jual buku ini? Gimana Mas jualannya? Gini caranya. Nah, ini iklan ini gini ya, orangnya adalah pelajar katakanlah, kemudian anak-anak SMA. Nah, nanti kamu nongkrong di depan pintunya sekolah. Nah, itu diajarin ya. Nah, itu diajarin. Jadi iklannya di sini. Tapi kalau teman-teman langsung konversi tanpa diajarin, oke, bisa jualin saya ini obat ini, misalnya kayak gitu ya. Oke, kata salesnya. Terus gimana Mas? Nggak tahu, pokoknya jualin aja. Nah, ini teman-teman ya, kalau nggak diajarin. Beda kalau misalnya iklan teman-teman ngajarin dulu, oh ini jualannya nanti kamu ke rumah sakit, depan rumah sakit, nggak usah ke dalam ya. Keluar aja, temui ya orang-orang yang ingin naikkan imun atau ingin lebih sehat lagi, nah tawarin. Ini cara jualannya. Nah, baru kalau sudah, barulah teman-teman ajarin ke konversi. Nah, baru yuk kita konversi yang melakukan tindakan. Gimana? Yuk kita lihat analisa bagaimana orang-orang tersebut. Oh, ternyata umurnya 40 sampai 50. Oh, ternyata umurnya 30 sampai 50. Oh, ternyata jenis kelaminnya banyak laki-laki. Oh, ternyata sudah menikah. Oh dan sebagainya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itulah iklan konversi. Jadi kalau teman-teman ingin pakai iklan konversi, bagusnya diajarin dulu. Boleh nggak Mas saya pakai langsung ini tanpa diajarin? Boleh, tapi teman-teman akan berdarah-darah ya. Berdarah-darah maksudnya apa? Ada fase testing 2 hari, 3 hari. Testing itu uang teman-teman. Bener kan? Uang ya. Jadi teman-teman mau nggak mau spend uangnya lebih banyak karena iklan ini iklan diajarin ya, kalau teman-teman belum ngajarin. Nah, itulah kenapa nanti kalau teman-teman ingin konversi, saya sarankan pakai ini. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, karena semua marketer itu berbeda-beda teknik, berbeda-beda strategi. Kalau teman-teman nyamannya pakai konversi ya udah ya. Kalau misalnya nanti sales tadi yang sudah direkrut ternyata memang jago closing atau memang jago, ya udah berarti teman-teman dapat jackpot ya, dapat bonus ya, karena teman-teman mendapatkan rekrut yang paling bagus ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, sebelum saya akhiri ya, saya akan tunjukkan teman-teman ya. Oke, iklannya ya, ini saya contohkan ya. Contohnya iklannya ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, inilah iklan, saya tunjukkan iklan engagementnya ya. Nah, iklan engagement ini jadi banyak banget share dan komennya teman-teman. Nah, ini ya, kita lihatin teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini ya, klik di sini berarti jauh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, yang komen 499, yang membagikan 644. Nah, inilah iklan PPE atau iklan engagement. Jadi iklan ini akan banyak sekali orang yang komen, banyak yang share kayak gitu ya. Nah, lalu yang closing yang mana Mas? Yang ini teman-teman. Jadi iklan traffic nih. Jadi tapi ini udah winning ya. Jadi kita pakai traffic dan konversi. Nah, inilah yang bikin closing teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini yang WA. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, yang klik aja 2000 ya. Kalau 7 hari kemarin, nah ini 2000 7 hari terakhir ya. Ini sampai buka cabang, ini luar biasa banget ya. Nah, ini kalau udah keren, udah iklannya udah bagus ya udah tinggalin aja teman-teman. Paling teman-teman pakai aturan atau pakai rule sehingga nanti iklannya nggak akan boncos. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya sharing kali ini, semoga membantu teman-teman, semoga bisa memaksimalkan jualannya
Anda bisa gunakan strategi ini untuk bisnis Anda ya, gunakan engagement, gunakan traffic, gunakan konversi. Nanti kalau teman-teman sudah gabung itu ya, sudah menemukan iklan pemenangnya, teman-teman gabung, maka iklannya bisa maksimal dan tentunya teman-teman bisa jualannya bisa laris. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jika belum subscribe, silakan klik subscribe agar Anda mendapatkan video terbarunya. Oke, sampai jumpa dan sukses untuk kita semua dan dadah.